Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di sekolah Minggu. Nah, kita bersyukur karena memang sih kita belum bisa ketemu di gereja, tapi itu tidak mengurangi persekutuan kita di hari ini. Apakah kalian semua sehat-sehat? Nah, Kak Ilona juga sehat-sehat, puji Tuhan ya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua dalam keadaan yang sehat. Oke, mari kita mulai memuji Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyi satu lagu. Lagunya yaitu Dari Terbit Matahari. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada sekolah minggu online ini. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan selama sekolah minggu online. Memuji Tuhan dan mendengarkan cerita yang guru sekolah minggu berikan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu.
Selamat hari Minggu adik-adik. Senang kita berjumpa lagi pada hari ini di kebaktian online. Untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini, kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu berturut-turut kita sudah mendengar kisah tentang raja-raja bangsa Israel. Ada yang baik dan setia kepada Tuhan, tapi ada juga yang jahat. Mereka memberi teladan yang tidak baik kepada rakyatnya, sehingga bangsa Israel itu menyembah dewa dan berhala. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana kelanjutannya adik-adik? Nanti adik-adik bisa baca sendiri secara lengkap dari kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Pada masa itu pemerintahan Raja Yehoyakim, Raja Yehuda, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yehuda dan mengalahkannya. Pada saat itu Tuhan tidak menolong mereka karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi? Kota Yerusalem dan Bait Allah itu hancur. Porak-poranda dan harta benda yang berharga yang terbuat dari emas dan perak dijarah dan dibawanya ke kerajaan Babel. Ada lagi keluarga raja-raja, para bangsawan, pemimpin-pemimpin yang pandai, pemuda yang cerdas, yang sehat, yang kuat, ya. Juga pekerja yang punya keahlian khusus, ya. Orang-orang pilihan itu dibawa ke kerajaan Babel. Raja ingin para tawanan itu bekerja untuk kerajaan Babel, sehingga kerajaan Babel menjadi semakin kuat dan maju. Suatu hari, Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istana memilih beberapa orang tawanan. Mereka akan dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka bekerja di istana untuk membantu raja. Orang-orang pilihan itu harus memenuhi syarat adik-adik. Orang muda yang berbadan bagus, tegap, keturunan raja atau bangsawan, pandai dan berilmu. Mereka akan diperlakukan secara khusus. Tiap hari diberi makan dari santapan raja dan minum anggur yang disediakan untuk raja. Di antara orang-orang pilihan itu ada 4 orang Yehuda yang taat kepada Tuhan. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nama mereka pun diganti menurut bahasa Kasdim menjadi Belsatsar, Sadra, Mesa, dan Abednego. Tiba saatnya waktu makan. Hidangan yang mewah dan lezat sudah tersedia bagi mereka. Tetapi Daniel dan ketiga orang lainnya, yaitu Sadra, Mesa, dan Abednego, menghadap pegawai istana raja dan menjelaskan bahwa mereka tidak dapat makan santapan raja itu karena bertentangan dengan perintah Tuhan.
Mereka ingin mempertahankan hidup benar dan setia kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan membuat pegawai istana itu jadi tidak marah, dan timbullah kasih dan sayang di hati mereka. Karena apa? Karena Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong Daniel. Sehingga mereka, pemimpin pegawai istana itu berkata, "Ini adalah perintah raja. Aku tidak berani melanggarnya. Kalau kalian tidak mau makan dan minum, kemudian ternyata kalian kurang sehat dibandingkan pemuda-pemuda lain yang memakan santapan raja, maka aku akan dihukum oleh raja." Adik-adik, ketika ada orang yang ingin taat dan tetap setia kepada Tuhan, seringkali memang ada masalah dan kesulitan yang harus dihadapinya. Tapi Tuhan memberi hikmat kepada orang yang mau berdoa. Bagaimana Daniel dan kawan-kawannya mengatasinya? Mereka taat kepada Tuhan dan berdoa, sehingga Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Mereka bersikap baik dan berkata-kata baik. Daniel mengerti dan memikirkan posisi pegawai raja itu, sehingga Daniel mengajak berunding untuk cari kesepakatan bersama. Adik-adik, tetapi tetap tidak melanggar kehendak Tuhan. Lalu Daniel berkata, "Baiklah, mari kita adakan uji coba selama 10 hari. Biarkan kami makan sayur saja dan minum air saja. Lalu bandingkan badan kami dengan mereka yang makan dari santapan raja." Kata-kata Daniel yang bijaksana itu membuat pegawai raja setuju dan tidak merasa takut lagi. 10 hari telah lewat. Ketika dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain, Daniel dan kawan-kawannya tampak lebih sehat, lebih segar. Sebab Tuhan yang telah memelihara anak-anak yang taat, yang rajin berdoa, dan Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Dan keadaan itu berlangsung terus selama 3 tahun. Kecuali kesehatan jasmani, Tuhan menambahkan juga kepada Daniel dan kawan-kawannya itu kecerdasan, pengetahuan, dan hikmat kepada mereka. Bahkan khusus untuk Daniel, Tuhan memberikan kemampuan untuk menafsirkan bermacam-macam penglihatan dan mimpi. Ketika masa pendidikan berakhir, para peserta dididik menghadap Raja Nebukadnezar untuk diuji kemampuannya. Bagaimana hasilnya? Daniel, Hananya, Misael, dan Abednego. Dia dipanggil dan setelah diuji dinyatakan sebagai pemuda-pemuda unggulan. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaan Babel itu. Mereka menjadi orang kepercayaan raja. Mereka menjadi saksi bagi banyak orang betapa berkuasanya Tuhan yang mereka sembah. Adik-adik, melalui kisah Daniel ini, pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan, kecerdasan, hikmat, dan kemampuan semua berasal dari Tuhan. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maukah adik-adik mempunyai hidup yang berhasil seperti Daniel?
mari kita membulatkan tekad kita untuk mau berusaha mempertahankan iman kita, taat dan setia kepada Tuhan seperti Daniel. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah memberi kami kecerdasan dan bisa bersekolah sampai hari ini. Tolong kami agar dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami di dalam ketaatan dan setia kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rancangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur lewat persembahan syukur kita. Nah, untuk persembahan syukur, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop. Lalu nanti kalau kita udah bisa beribadah di gereja, adik-adik bawa ke gereja ya. Atau bisa juga minta tolong sama mama atau papa, biar nanti mama sama papa bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Ya, mari kita siapkan persembahan syukur kita sebagai bentuk ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini, Tuhan berkati berguna buat gereja kami dan orang yang membutuhkan. Tuhan berkati orang tua kami yang telah memberikan. Tuhan berkati Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Amsal 2 ayat 6 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur karena kami sudah boleh selesai beribadah. Terima kasih karena dengan kondisi begini, tapi Tuhan tetap bisa menghimpun kami, mengizinkan kami bersekutu bersama lewat media online. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati semua yang sudah kami dengar, sudah kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, biar itu bisa menjadi satu hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi kami anak-anak-Mu, kalau saat ini kami masih harus belajar dari jarak jauh, Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat dan motivasi, supaya kami tetap bisa mengikuti PJJ dengan baik. Tuhan juga memberkati keluarga kami, keluarga yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga mereka, memberkati mereka, sebagaimana Tuhan selalu menjaga kami. Biarlah kesehatan, perlindungan daripada Tuhan selalu ada bersama dengan kami semua ya Tuhan. Tuhan juga memberkati persiapan kami untuk memasuki minggu-minggu Natal. Kami juga mau melakukan adventure. Tuhan tolong kami supaya meskipun kami tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya sukacita Natal akan tetap menjadi milik kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kakak sekolah minggu kami juga. Tuhan memberkati mereka dengan semua pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang menyampaikan terima kasih banyak kepada Engkau di hari ini, karena Engkau sudah hadir bersama dengan kami di ibadah online kami di pagi hari ini. Lalu biarlah setelah ini apapun yang mau kami lakukan, kami tetap berserah kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat menghabiskan hari ini. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.